Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, dari nyanyian kita yang kemarin, ada yang sudah tahu apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu kepala putik. Yuk kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama ada kepala putik, tangkai putik, kepala sari, benang sari, bakal buah, bakal biji, daun pelindung, dasar bunga, dan yang di sini harusnya ada tangkai bunga ya teman-teman ya. Ya di sini namanya tangkai bunga. Sekarang kita belajar proses terjadinya penyerbukan. Teman-teman boleh diperhatikan gambar berikut. Ya. Di sini proses penyerbukan itu kan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik yang bakal menuju bakal buah dan akan menjadi bakal biji. Jadi di sini pertemuannya sel sperma dan sel telur. Nah, dari hasil pembuahan ini fertilisasi akan tumbuh calon baru tumbuhan ya. Lalu terjadinya adanya daging buah dalam perkembangbiakannya, dalam pertumbuhannya ya. Ada daging buah, biji dalam buah, biji kecambah, lalu menjadi tumbuhan baru. Wah, ada serangga, ada lebah, ada kupu-kupu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam bantuan penyerbukan. Yang pertama, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah, contohnya seperti lebah ini nih yang teman-teman lihat nih. Dari satu bunga ke bunga lain. Secara tidak sengaja nanti biasanya kepala putiknya itu akan menempel di ujung mulutnya lebah. Ketika menempel ke bunga lain atau lebah ini hinggap ke bunga lain, akan terjadinya penyerbukan silang. Bisa jadi ya seperti itu. Wah, ada angin besar. Nah, biasanya salah satu bantuan dalam penyerbukan dengan bantuan angin disebut anemogami ya. Jadi angin ini bisa membantu penyerbukan. Turun hujan teman-teman. Nah, turun hujan ini pengaruhnya apa? Yaitu air. Yang ketiga, macam bantuan penyerbukan namanya hidrogami, yaitu penyerbukan dengan air. Contohnya pada tumbuhan teratai, eceng gondok. Yang keempat, yaitu antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Penyerbukan sendiri, yang artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Kedua, penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.